orang yang beragama. Terus yang katakanlah tidak mengenal agama, terus tidak ada hak yang sama gitu. Ya punya hak kan karena diciptain akal tuh dia buat berpikir ke sana, buat mencari. Lah, gini loh. Kita lahir itu kan sama. Iya sama. Tuh. Fisik juga sama. Ya. Mungkin kalau rasnya aja berbeda-beda ya, ada yang Ya. putih, ada yang gitu-gitu kan. Secara lahiriah sama. Tapi apa yang kita bawa ketika kita lahir normal, kita sudah dikasih perangkat yang sama. Seperti kita beli HP. Ya. Beli HP itu kan begitu kita beli, udah kita tinggal pakai gitu. Ya. Bisa ini, bisa itu, bisa itu. Tapi untuk perangkatnya sama ya. Perangkatnya sama, perangkat lunaknya kalau merek ini ya ini gitu. Yang jelas pokoknya kita pakai bisa untuk menginstal apa aja yang kita inginkan gitu. Dalam hidup kita juga sama. Ketika kita lahir, kita sudah dikasih nurani. Kita sudah punya insting. Kita sudah dikasih perangkat rasa dan lain sebagainya, semuanya lengkap. Kalaupun kamu tidak sekolah, itu pun kamu bisa merasakan mana baik, mana buruk, karena perangkat itu sudah ada. Ya. Tidak ada tutorial orang mau kawin itu harus sekolah dulu, nggak ada. Itu insting. Ya. Begitu kita mencintai perempuan, apakah harus karena kita laki-laki, kalau mencintai perempuan harus sekolah dulu? Enggak, itu insting. Ya. Dan ketika kita mengadili seseorang, apakah kita dengan otak kita atau dengan nurani kita? Ketika yang kita adili itu, misalkan ada orang yang berbuat kurang baik terus dihajar habis-habisan, kita mengadili dengan emosi kita atau nurani kita. Kita punya itu, semuanya punya gitu loh. Seburuk apapun orang tuh punya nurani. Ya. Agama itu setelah kita nalar, kita memilih sendiri. Kalau agamamu, agamaku, mungkin agama warisan. Artinya kita dilahirkan di keluarga muslim, otomatis kita mengikuti. Ya. Mungkin begitu kamu dilahirkan orang tua muslim, terus begitu kamu lahir, kamu dibuang misalkan. Dibuangnya ke orang Nasrani misalnya gitu, atau orang agama lain. Kamu bakal ngikutin yang memelihara kamu juga itu. Terus setelah kita nalar, setelah kita dewasa, kita punya pemikiran sendiri-sendiri. Kita punya pengalaman masing-masing. Di situ kita bisa memilih apa yang kita inginkan, keyakinan yang kita inginkan. Apakah kita meneruskan keyakinan dari leluhur kita atau keyakinan baru yang kita pelajari. Itu sebuah pilihan. Jadi kalau di HP itu install aplikasi, agama ya. Ya, agama itu aplikasi. Kalau agama di HP aplikasi ya, bukan agama itu aplikasi. Kalau diibaratkan di HP itu agama itu aplikasi yang kita install. Nah, terus kepengen apa lagi kita di HP itu? Pengen bisa ngedit foto, kan tinggal install. Kita kepengen apa dalam hidup ini? Kan tinggal kita pelajari. Install ya. Kita install gitu loh. Jadi kajian itu kan nggak harus kitab yang tertulis gitu loh. Tapi ya. Nah itu HP aja saya bisa menerjemahkan sebagai kajian gitu kan. Itulah isi hidup manusia tuh, semuanya yang ada di dunia itu sama, semuanya kajian. Gitu. Iya sih, kalau menurut insting manusia dan logika aja ya. Kita nggak membawa ranah agama, tidak membawa apa-apa ya. Kita pure manusia, ya kan. Tapi itu masuk sih. Kita lahir sama, pasti kita akan mencari ke arah Tuhan yang menciptakan kita. Kita udah punya itu jalan sendiri sebenarnya. Kita nggak usah mencari Tuhan aja, sudah menyatu dengan Tuhan. Mengapa kita mencari? Karena akal kita lah yang betul. Ingin mengetahui gitulah. Tapi tadi masuk Ki. Kalau kita lahir kayak kalau
manusia itu seperti HP ya. Lahir kayak HP baru. Agama ya kalau kita Islam ya kayak bawaan HP ini udah ada bawaannya. Ya, kalau aplikasi terpasang. Kalau belum terpasang kan kita masang sendiri. Nah, iya kan gitu kan. Iya. Kan itu pilihan. Jadi kita besar di keluarga apa, di HP ini ya kayak aplikasi bawaan. Sudah terinstall. Terinstall, nggak bisa dihapus gitu loh. Tergantung kita mau upgrade apa enggak. Gitu. Akhirnya nanti seiring berjalannya waktu, kita dewasa, kita tua, akhirnya kita dewasa ya, bukan kita dewasa. Kalau kita tidak sesuai sama itu, kita upgrade tuh. Ya. Bahkan ada virus-virus di situ. Kan? Virus. Apa yang kita perbuat itu akan ada konsekuensi. Yang lain akan tumbuh. Itu mungkin agama itu antivirus sih. Oh iya. Yang termasuk antivirusnya juga karena dia bawaan HP kan. Ini pemirsa nyambung kayak obrolan kita nih. Jualan HP. Tapi masuk ya. Ya memang apapun kita menjadi kajian. Jadi kalau bisa itu, kalau menurut saya ya, pengalaman saya, mengkaji itu setelah kita mengalami, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak lagi katanya, karena kita mengalami. Kalau misalkan kita membaca riwayat, begitu kita ngomongin apa terus mana dalilnya gitu misalnya gitu kan. Saya nggak terlalu paham gitu loh tentang ke situ. Saya hanya mencoba menjalani apa yang ada di hadapan saya, dan itu menjadi kajian bagi saya, ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang tidak tertulis di dalam kitab. Ya mungkin tertulis, cuman saya lebih langsung melihat di sekitarnya bahwa semuanya adalah kajian. Ya itu nanti jatuhnya kayak yang kemarin kita bilang apa tuh, filosofi hidup. Semua yang di hadapan kita itu filsafat dari Tuhan. Nah Tuhan lagi tuh. Susah sih kalau udah ngomong Tuhan. Ya saya bilang itu, makanya siapa orang yang pertama mencetus kalimat Tuhan. Terus begitu kita ngomong Tuhan itu langsung ke Sang Pencipta gitu ya. Nah itu Sang Pencipta juga siapa yang menemukan kalimat itu. Artinya kita itu maksudnya tidak harus berkemelut mencari Tuhan gitu loh. Karena sekalipun kamu dianggap orang ateis misalkan yang tidak percaya adanya Tuhan gitu, tetap dia diliputi oleh ketuhanan. Mau percaya apa enggak, mau yakin atau tidak, kita dalam liputannya gitu. Liputan itu apa ya? Cangkupannya. Apa ya? Ya itulah susah. Dinaungi Dinaungi kan berarti menjauh. Dalam agama kita juga mengatakan diselimuti. Tidak juga. Kalau diselimuti berarti di luar diri kita. Sedangkan kalimatnya Tuhan itu menyatu. Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi kita. Berarti sudah tidak ada jarak sedikit pun. Gitu. Bahkan kita itu boleh dikatakan nggak sopan juga bisa gitu, menyebut Tuhan itu kan susah. Susahnya gini, saya menghormati kamu. Ketika kamu nggak ada, saya menceritakan kamu itu akan menyebut beliau itu orangnya baik. Karena saya menghargai dan menghormati, bilangnya beliau. Atau beliau baginda, beliau paduka gitu kan. Coba cari kalimat yang sopan untuk ketuhanan. Tuhan kan nggak bisa ada di depan saya misalkan gitu kan. Tapi ada kita menyebutnya Tuhan itu, ketika kita menyebut beliau, cocok nggak buat Tuhan? Kalau beliau tuh ada sosoknya gitu. Iya, untuk manusia kan. Untuk manusia ada
Iya benar, ada sosok tadi. Iya. Ada bentuknya, Nah, ada kalau wujudnya. Tuhan itu apa pantasnya? Ya Tuhan aja. Tuhan aja kan? Berarti kan taruh kalau nggak bisa disamakan begitu. Kalau misalkan Allah berarti ya Allah aja gitu kan. Kayak saya nyebut kamu Joko gitu doang kan? Iya. Artinya kalau tata krama kesopanan kan nggak sopan. Nggak sopan ya. Gitu? Terus ada yang lebih nggak sopan lagi apa? Menyebutnya apa? Dia, coba. Dialah yang maha agung. Dia tuh ke Tuhan. Ayo. Kalau mau bicara tata krama sopan nggak? Beliau gitu ya. Beliau juga nggak cocok karena bukan makhluk. Dia juga itu ya. Akhirnya nggak sopan banget malah kan? Iya. Dia itu kan ya. Ini menurut bahasa kita ya. Ini obrolan santai ya. Nanti jangan jangan dibikin ribet ya. Ya enggak kan. Itu aja. Ya bener ya. Iya. Kalau menurut tata krama dia itu kan nggak sopan. Karunianya. Nggak ada kalimat yang menunjukkan kesopanan, tapi keharmonisan dan keakraban. Kalimat dia itu karena kita sudah, kalau ke temen itu ya lo juga akrab kan gitu. Untungnya Tuhan nggak dibilang lo ya. Iya. Dia kan berarti sebuah bentuk yang tidak ada di hadapan kita, gitu kan? Dia tuh orangnya iya. Kan gitu kan? Bener, nggak ada sosoknya entah di mana gitu. Nggak ada kan Tuhan. Maksudnya kita sehari ini tuh nggak tahu di mana keberadaannya. Dia tuh orangnya begitu ya. Dia kan? Gitu. Nah itu dia ini untuk Tuhan malah. Dia yang maha agung. Nah dianya itu seolah jauh berarti kan? Tidak ada di sini. Tapi satu hari kamu mengatakan saya bisa merasakannya di sini. Tapi besoknya lagi dia berarti sudah jauh. Atau bahkan kalimat ya Allah aku merindukanmu. Itu buat saya berarti dia jauh dari Allah. Iyalah kalau orang yang begitu pasti jauh. Tapi selalu ketika kita bermusabah saya dengar biarkan aku selalu merindukanmu ya Allah. Itu kan? Berarti Tuhan tidak di sini, tapi jauh karena kita merindukan. Orang yang dirindukan kan orang yang jauh, betul nggak? Kalau ada di hadapan saya ngapain saya bilang rindu? Yang ada aku sayang kamu, gitu kan? Nggak aku rindu kamu lagi. Rindu kamu tuh ketika dia jauh. Mumat. Ayo. Ini pembahasan apa bisa dilimet-mumet begini nih? Sananya Tuhan ada apa enggak? Begini loh coba. Karena emang nggak akan ketemu ujungnya. Oh ini susah. Harus dijalani sendiri. Dirasakan sendiri juga itu belum keranahnya. Bahkan menurut saya pribadi jalan syariat hakikat ma'rifat itu harus dibuang. Kok bisa? Lenyapkan itu. Kenapa harus dilenyapkan? Kenapa itu harus dilenyapkan? Ya, lenyapkan itu artinya ketika kita sudah sampai ke kita menjalani syariatnya, syariat agama, terus jalannya, thariqahnya dan ma'rifatnya itu mengenal ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Mengenal itu berarti belum bertemu. Gitu. Nih kayak lihat lukisan. Ini lukisan siapa? Ki Alam. Karyanya Tuhan, karyanya apa ya alam semesta ini gitu kan. Penciptanya siapa? Ki Alam. Baru kenal Ki Alam kan? Belum lihat. Ya. Baru tahu, oh Ki Alam gitu kan. Iya, baru tahu namanya gitu. Yang mana ya orangnya? Kan gitu kan? Terus ditelusuri, akhirnya ketemu. Begitu ketemu, bisa ngobrol gini, kenal itu hilang. Oh iya, udah kenal karena ya. Iya, makanya saya bukan kenal lagi. Saya sudah ngobrol gitu kan. Bukan hanya sekedar kenal. Kalau sudah kenal, udah dekat. Saya juga kenal Pak Jokowi, saya kenal Pak SBY. Tapi dia nggak kenal saya. Ketika sudah ketemu, dia akan kenal saya. Begitu dengan yang kita anggap Tuhan Allah itu ketika ketemu,
sudah bukan kenal lagi, bukan makrifat lagi, di atas makrifat. Mungkin masuk sih. Kalau masih menurut, logis ya, masih ya. Kalau menurut ini ya, menurut saya nih yang dijelasin Alam barusan ya. Mungkin kebanyakan orang mengenal Tuhan, semua mengenal Tuhan ya, semua mengenal Tuhan. Tapi Tuhan kenal nggak sama kita? Ya pasti kenal. Karena yang nyiptakan kita temui atau tidak gitu loh. Oh gitu. Ya Tuhan ya pasti kenal gitu. Pasti kenal ya? Pasti kenal, cuman kita menemui atau tidak, atau hanya ketika sudah mengenal, sudah merasa ketemu gitu. Kan baru mengenal gitu ya. Nah, untuk bertemu itu sudah hilang semua kalimat. Semua ajaran-ajaran sudah hilang, harus lenyap. Fana fil fana. Kalau fana itu masih bisa dikalimatkan. Tapi kalau fana fil fana sudah tidak ada kalimat apapun. Ya, wah, udah susah. Berarti itu kendaraan ya. Agama itu kendaraan menuju biar ketemu gitu ya. Iya. Bukan hanya agama, semua perjalanan ya otomatisnya akan ke sana walaupun tidak punya tujuan ke sana. Tetap ke sana, mau kemana lagi? Kita tinggalnya di bumi, bukan di Mars. Terus intinya Tuhan ada apa enggak nih? Cuma yang ngono. Balik lagi kan? Ya emang kan begitu kan, bolak-balik. Saya ini makin rumit, makin jelimet, dan akan terus kita bedah ini. Dan semakin penasaran gitu. Semakin tidak ketemu, semakin dibedah. Semakin tidak ketemu ya. Semakin tidak ketemu. Kalau semakin ketemu berarti ada yang nggak beres itu. Iya. Oh saya udah ketemu Tuhan, berarti udah nggak beres itu. Ada yang nggak beres itu. Masih ada kalimatnya, tapi ya setidaknya itu sebuah proses perjalanan memang seperti itu. Pertama kita ya seperti anak TK lah. Kita beribadah karena ada yang dituju, ada iming-imingnya. Nah, kamu belajar nanti tak kasih permen, judulnya semangat. Sama, kamu udah menjalankan zikir ini, sholat ini, supaya pahalamu berlipat ganda. Jadi mau, atau ujung-ujungnya nanti supaya di akhirat masuk surga. Kita akhirnya semangat gitu, itu bagus gitu. Tapi yo jangan di situ terus gitu loh. Karena jangan itu bernegosiasi tadi, gitu loh. Karena pemikiran manusia tuh kebanyakan sampai di situ. Enggak juga. Kebanyakan. Apalagi kebanyakan enggak juga. Enggak juga terus? Enggak. Kita enggak bisa itu bagi saya